Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, seperti rezeki, jodoh, dan kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua hal tersebut sudah diatur oleh Sang Pencipta. Tetapi mungkin sebagian besar orang sudah melakukan kerja keras untuk mendapatkan rezeki, tetapi pada kenyataannya masih belum mampu mendapatkan apa yang diinginkannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada surat At-Tolaq ayat 3 mengenai rezeki, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Tolaq ayat 3. Jadi, amalan apa sajakah yang membuat orang selalu dikejar rezekinya? Berikut 6 amalan agar kita selalu dikejar rezeki menurut Islam. Yang pertama, orang yang selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya atas nikmat yang Allah berikan, Allah juga akan menambahkan nikmat kepadanya. Rasa bersyukur banyak macam dan bentuknya, seperti melalui dari perbuatan, lisan, dan juga dalam hati. Maka ia akan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan berterima kasih kepada Allah dengan cara mengingat atau menyebut nikmat dan mengagungkan Allah. Itulah hal yang jadi penyebab orang yang selalu dikejar rezekinya. Di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, orang yang suka bersedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan. Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan yang didapat ini berarti telah membantu orang lain. Maka Allah akan menggantinya dengan melipat gandakan rezeki bagi orang yang suka bersedekah dari hatinya yang ikhlas. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi setiapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang ketiga, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu permohonan ampunan kepada Allah secara batiniyah. Orang yang sering beristighfar dalam kondisi apapun, perlahan ia sedang membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati bersih, kemungkinan besar Allah akan senantiasa memberikan rezeki kepadanya. Di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi nikmat yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Yang keempat, orang yang sering membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran pun sama, ia akan selalu dikejar rezeki. Karena setiap harinya ia selalu menyebutkan ayat-ayat suci dari kitabullah Al-Quran,
dan hal itu pun membuat Allah suka kepadanya. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan saat seseorang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mencintai kepada hambanya yang suka berdoa dengan penuh rendah diri dan keyakinan. Ia selalu memanjatkan doa kepadanya untuk memohon agar apa yang diinginkan terkabul, karena berdoa dapat memudahkan segala urusan kehidupan manusia. Tentunya, selain berdoa, usaha harus dilakukan untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah dipanjatkan. Keenam, orang yang selalu bertawakal. Tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Allah sangat senang jika ada hamba yang selalu berserah diri dan menyandarkan hati kepada Allah, sehingga Allah akan mencukupkan keperluan dalam hidupnya. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 3. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita nggak perlu khawatir soal rezeki, karena Allah sudah menjaminkan rezeki setiap orang masing-masing. Yang terpenting, kita sebagai manusia tetap menjalankan semua perintah Allah dan mengamalkan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Ada sedikit kutipan yang ingin saya sampaikan. Berusaha tanpa berdoa itu sombong, sedangkan berdoa tanpa usaha itu bohong. Kita sebagai manusia biasa, mari kita maksimalkan usaha kita dan selalu disertai dengan berdoa kepada Allah. Semoga semua hajat kita Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.